Ya, halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Sama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengundang skuad Garuda untuk datang ke kediamannya di Kertanegara 4 usai taklukan Cina. Ketum PSSI Erick Thohir, pelatih kepala bersama staf, lengkap dengan jajaran pemain ini diajak makan siang bersama. Rombongan bus Timnas Indonesia nampak tiba di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Terlihat Ketua PSSI Erick Thohir ikut mendampingi anak asuh Patrick Kluivert. Presiden Prabowo Subianto secara khusus mengundang seluruh skuad Garuda ke kediamannya untuk menikmati jamuan santap siang usai Timnas Indonesia menang melawan Timnas Tiongkok Kamis malam. Erick Thohir mengatakan para pemain diberi suntikan motivasi untuk laga lanjutan melawan Timnas Jepang, sekaligus apresiasi karena berhasil lolos ke round keempat Piala Dunia Zona Asia oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan Bapak Presiden apresiasi itu, dan Bapak Presiden menitipkan walaupun kita sudah lolos ya ke playoff, nah kita fokus lawan Jepang juga tetap mesti benar-benar bermain maksimal ya. Jadi jangan karena sudah lewat terus kita bersantai-santai, tidak. Itu bukan ciri khas yang dididik oleh Bapak Presiden untuk bangsa kita. Kita harus berjuang terus. Indonesia masih akan bertarung melawan Jepang 10 Juni mendatang dan sudah dipastikan lolos ke fase keempat kualifikasi Piala Dunia setelah menang melawan Cina serta Bahrain yang dilumat 2-0 oleh Arab di grup C. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto menerima para pemain, pelatih, dan ofisial Timnas Indonesia di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta. Pertemuan ini digelar sehari setelah kemenangan Timnas atas Tiongkok dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Presiden Prabowo Subianto menerima langsung kedatangan para pemain, pelatih, dan ofisial Tim Nasional Sepak Bola Indonesia di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta pada Jumat siang 6 Juni 2025. Pertemuan ini digelar sehari setelah kemenangan penting Timnas atas Republik Rakyat Tiongkok dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan undangan ke kediaman pribadi Presiden merupakan bentuk apresiasi yang mendalam atas perjuangan para pemain. Dalam suasana hangat dan kekeluargaan, rombongan Timnas menikmati makan siang bersama Presiden di meja yang sama. Pertemuan tersebut tak hanya menyuntikkan semangat jelang laga berikutnya, namun juga mempererat ikatan emosional antara Presiden Prabowo dan tim nasional. Di tengah kebersamaan itu, semangat merah putih terlihat semakin membara di dada para pemain yang siap mengharumkan nama bangsa. Tadi Bapak Presiden pesan jangan minder, kita bangsa besar, kita harus berani lawan semua. Dan tentu kenapa uji coba di bulan September melawan Kuwait dan Lebanon. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menghadiri pembukaan Indo Defense Expo and Forum di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Pameran pertahanan ini menampilkan beragam teknologi militer terkini dari dalam dan luar negeri. Presiden Prabowo Subianto menghadiri pembukaan Indo Defense Expo dan Forum di G-Expo Kemayoran, Jakarta pada Rabu 11 Juni 2025. Usai membuka acara, Presiden meninjau langsung pameran yang menampilkan berbagai teknologi dan persenjataan pertahanan terkini. Prabowo tiba di lokasi acara sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat menggunakan mobil Maung RI1. Di gerbang utama, ia disambut anak-anak sekolah dasar yang berjajar sambil membawa bendera merah putih, menyapa Presiden dengan antusias. Presiden Prabowo membalas sapaan dari sunroof mobilnya sebelum masuk ke area acara. Saat tiba di tempat acara, ia disambut sejumlah pejabat, di antaranya Menko Polhukam Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya.
Sebelum memasuki venue, Prabowo kembali menaiki mobil Maung RI1 dari ruang tunggu VVIP. Marching Band TNI AD menyambut kedatangannya dengan atraksi musik militer. Sejumlah tokoh negara hadir termasuk Wakil Presiden ke-6 RI, Tri Sutrisno, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara dan Panglima TNI hingga Kapolri. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya investasi di bidang pertahanan nasional. Ia mengingatkan bangsa yang lemah pertahanannya akan mudah kehilangan kemerdekaan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya investasi di sektor pertahanan untuk menjaga kedaulatan bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka Indo Defense Expo dan Forum di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu 11 Juni 2025. Menurutnya, sejarah telah membuktikan bahwa bangsa yang lengah dan tidak mau berinvestasi di bidang pertahanan akan mudah kehilangan kemerdekaannya. Prabowo menyebut pertahanan sebagai syarat mutlak untuk mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan kesejahteraan. Prabowo menegaskan Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, namun lebih mencintai kemerdekaan. Oleh karena itu, kekuatan militer yang kuat diperlukan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan tanah air. Ia juga mengingatkan sejarah panjang penjajahan yang dialami Indonesia. Ratusan tahun dijajah telah meninggalkan luka dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, mulai dari politik, budaya, hingga sumber daya alam yang dirampas oleh bangsa lain. Keselamatan suatu bangsa harus dijamin oleh pertahanan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang waras yang menghendaki. Dari Jakarta, Tiara Ajeng, Angga Dagung, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan di Sentul, Jawa Barat. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam anggaran negara. Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan di Sentul, Jawa Barat, Rabu 11 Juni 2025. Peresmian ini juga dihadiri Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa lembaga pendidikan menjadi penentu keberhasilan bangsa. Karena itu, ia mengajukan APBN dengan alokasi anggaran terbesar untuk sektor pendidikan. Prabowo menyampaikan bahwa sesuai undang-undang alokasi anggaran pendidikan minimal 20%. Namun di era kepemimpinannya anggaran pendidikan melebihi batas tersebut. Bahkan disebut yang tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang dari Bogor, Jawa Barat, Ajeng Tiara Galuanggara, Berita Nasional TV. 20% untuk pendidikan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan nilai kekayaan Indonesia yang diambil Belanda saat penjajahan mencapai 31 triliun dolar Amerika Serikat. Angka ini disebut setara dengan 140 tahun anggaran Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan selama masa penjajahan Belanda telah mengambil kekayaan Indonesia dengan nilai fantastis, yaitu mencapai 31 triliun dolar Amerika Serikat atau setara dengan 504 kuadriliun rupiah.
Nilai ini diungkapkan berdasarkan riset terkini yang disebut Prabowo saat membuka Indo Defense Expo dan Forum Rabu 11 Juni 2025. Angka itu disebut sebanding dengan 18 kali produk domestik bruto atau GDP Indonesia saat ini, yang mencapai sekitar 1,5 triliun dolar Amerika Serikat. Prabowo menyebut jika dikonversikan ke dalam anggaran negara, nilai kekayaan yang diambil Belanda setara dengan pengeluaran Indonesia selama 140 tahun. Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan bahwa keuntungan yang diperoleh Belanda dari penjajahan tersebut telah menempatkan mereka pada posisi teratas di dunia dalam hal produk domestik bruto per kapita pada masa itu. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk terus menjaga dan mengelola kekayaan alamnya dengan baik. Prabowo menegaskan jika Indonesia berhasil memanfaatkan sumber daya alamnya secara optimal, maka bukan tidak mungkin GDP per kapita Indonesia akan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Baru ada suatu riset berapa minggu lalu yang menceritakan kepada kita bahwa selama Belanda menjajah kita, Belanda telah mengambil kekayaan kita senilai dengan uang sekarang senilai 31 triliun US dollar. Produksi domestik bruto kita sekarang adalah 1,5 triliun US dollar. Berarti kekayaan yang telah diberikan atau diambil dari bangsa Indonesia adalah sama dengan mungkin 18 kali seluruh produksi bangsa Indonesia, 18 kali GDP kita, atau sama dengan kurang lebih 144 tahun anggaran kita 140 tahun. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galwangkara, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto yakin Indonesia bisa bebas dari kemiskinan sebelum tahun 2045. Bonus demografi dan peran anak muda menjadi fokus dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Presiden Prabowo Subianto yakin Indonesia bisa bebas dari kemiskinan sebelum tahun 2045. Hal itu disampaikan saat membuka acara Indonesia Defense 2025 di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Menurutnya, setelah mengkaji data secara menyeluruh, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengentaskan kemiskinan dari seluruh penjuru tanah air. Presiden Prabowo menilai bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia pada 2045 menjadi kesempatan emas. Anak muda yang saat ini berusia 30 tahun ke bawah dinilai akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Dengan bekal semangat dan dukungan kebijakan yang tepat, generasi inilah yang akan membawa Indonesia keluar dari kemiskinan. Ia menegaskan optimisme tersebut bukan sekadar ucapan, melainkan berdasarkan data dan perhitungan. Prabowo berkomitmen untuk terus bekerja keras agar cita-cita Indonesia bebas kemiskinan dapat terwujud lebih cepat dari yang ditargetkan. 2045 hanya 20 tahun lagi. Anak-anak muda yang sekarang tadi dikatakan teknokrat muda yang umurnya sekarang 30, 25 tahun lagi mereka yang akan memimpin Republik ini. Dan disitulah kita bisa mungkin keluar dari kemiskinan untuk seluruh rakyat kita. Tapi saya optimis, setelah saya mempelajari angka-angka, saya optimis kita bisa hilangkan kemiskinan dari Republik Indonesia jauh sebelum 2045. Itu keyakinan saya dan itu tekad saya. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galwangkara, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dalam momen bersejarah.
Kebersamaan mereka mewarnai peresmian kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan. Suasana hikmat mewarnai peresmian kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono hadir sebagai dua tokoh nasional yang memiliki ikatan sejarah panjang, baik sebagai alumni Akademi Militer maupun sebagai pemimpin negara. Kehadiran SBY di tengah momen bersejarah ini membawa makna khusus. Sebagai penggagas dan pendiri Universitas Pertahanan 15 tahun lalu, kehadirannya sebagai tamu kehormatan atas undangan langsung Presiden Prabowo menjadi simbol penghargaan dan kebanggaan atas visi yang telah dirintisnya. Karena perintah dari Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia, saya hanya mengatakan siap. Ungkapan kami adalah terima kasih Bapak Presiden, kami bangga, kami bersyukur karena Bapak Presiden Prabowo mengembangkan kampus dan universitas ini hingga keadaan yang sangat membanggakan. Dalam nuansa kehangatan terjalin kedekatan yang menyentuh antara dua tokoh ini. Prabowo mengenang masa-masa taruna bersama SBY dengan cerita ringan yang disambut tawa undangan. Momen ini menggambarkan persahabatan yang tumbuh dalam jiwa korps dan pengabdian pada tanah air. Keluarnya beliau tahun 73 karena alma mater waktu itu sangat peduli sama saya, sangat cinta sama saya ditambah pendidikan 1 tahun. Peresmian kampus ini tak hanya menandai pengembangan infrastruktur pendidikan, namun juga menjadi pengingat akan semangat mempersiapkan generasi pemimpin masa depan. Dari dua sosok yang pernah memimpin Republik ini, terpancar pesan penting tentang integritas, patriotisme, dan pengabdian untuk Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji bagi para hakim di seluruh Indonesia. Kenaikan ini disebut mencapai hingga 280% untuk golongan terendah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji bagi para hakim di tanah air. Dalam acara pengukuhan calon hakim di Mahkamah Agung Jakarta, Prabowo menegaskan kenaikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hakim dengan persentase kenaikan yang beragam berdasarkan golongannya. Kenaikan tertinggi disebut mencapai angka 280% yang diperoleh oleh golongan hakim junior yang atau paling bawah. Meski begitu, Prabowo menyatakan semua hakim akan mendapatkan penyesuaian gaji secara signifikan meskipun tanpa merincikan besaran untuk masing-masing golongan. Langkah ini merupakan wujud konsistensi Prabowo yang sebelumnya berkali-kali menyatakan komitmen untuk meningkatkan penghasilan hakim. Tujuannya tak lain adalah mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan mencegah para hakim tergoda oleh praktik suap atau sogokan. Kontrak. Tidak punya rumah dinas. Dan sebagainya. Perumahan sudah kita tertibkan, mudah-mudahan segera akan dilaksanakan. Kita besar-besaran akan lakukan pembangunan perumahan. Dan gaji, saya kira saya langsung aja ya. Sebetulnya masalah gaji itu adalah paragraf kelima. Jadi masih ada 1, 2, 3, 4 paragraf lagi. Tapi udahlah, aku langsung aja deh. Ya kan? Intinya yang penting, Pak, yang penting pelaksanaannya, Pak. Jadi saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi
sesuai golongan di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuanggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan mendalam tentang keadilan saat mengukuhkan ribuan hakim di Gedung Mahkamah Agung. Di hadapan para penegak hukum, Prabowo menegaskan bahwa hakim adalah harapan terakhir bagi rakyat kecil. Di tengah pidatonya di Gedung Mahkamah Agung, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pesan mendalam tentang makna keadilan. Di hadapan 1.451 hakim yang dikukuhkan, Prabowo menyatakan bahwa rakyat kecil adalah mereka yang paling bergantung pada hakim yang adil. Suaranya bergetar saat menyampaikan bahwa orang miskin tak punya kuasa atau tim hukum mahal, hanya bisa berharap pada hakim yang tak bisa disogok dan cinta keadilan. Dalam pidato penuh emosi itu, Prabowo menegaskan bahwa hakim adalah benteng terakhir keadilan. Ia menyoroti ketimpangan di hadapan hukum antara mereka yang berduit dan yang tak berdaya. Menurutnya, kekuatan polisi dan tentara tak akan berarti jika putusan pengadilan tak adil. Kerja keras aparat di lapangan bisa sia-sia bila hakim tak memiliki integritas. Prabowo juga mengungkapkan telah menginstruksikan kenaikan gaji hakim, sebuah langkah yang telah ditunggu selama 18 tahun. Ia mengaku prihatin banyak hakim yang hidup dalam keterbatasan, padahal memegang tanggung jawab berat. Anda adalah benteng terakhir keadilan. Orang miskin, orang kecil hanya bisa berharap kepada hakim-hakim yang adil. Orang yang kuat, orang yang punya uang banyak, dia bisa berbuat. Dia bisa punya tim hukum yang luar biasa. Tapi orang kecil hanya tergantung sama hakim yang adil. Hakim yang tidak bisa disogok, hakim yang tidak bisa dibeli, hakim yang cinta keadilan, hakim yang cinta rakyat. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuanggara, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.